Mereka membangun menara di atas cabang pohon setinggi 50 meter, tanpa perlindungan dan tanpa sebatang paku pun. Bagi mereka, taring anjing digunakan sebagai uang. Ketakutan terbesar mereka bukan buaya atau ular berbisa, melainkan roh Kakua, yang mereka percayai bisa menyamar menjadi anggota keluarga mereka sendiri. Inilah suku Korowai. Mereka tinggal di puncak pohon dan hingga tahun 1970-an. Mereka yakin mereka adalah satu-satunya orang di dunia. Bagaimana mereka membangun rumah seperti itu? Bagaimana api bisa menyala di dalam rumah yang memiliki lantai kayu? Dan mengapa lantai itu tidak terbakar? Lalu, mengapa mereka bergerak melalui hutan dengan hampir tanpa pakaian? Ini adalah kisah dari abad-abad. Di bagian tenggara Samudra Pasifik, ada sebuah pulau yang bentuknya sedikit mirip dengan burung besar, yaitu Pulau Papua. Pulau ini adalah pulau terbesar kedua di dunia, hanya kalah besar dari Greenland. Namun, meski Greenland adalah tanah yang penuh dengan es, Papua adalah sebuah tempat yang penuh dengan kehidupan, sebuah dunia hijau yang keras sekaligus sebuah surga. Dari sudut pandang politik, pulau ini terbagi oleh perbatasan hampir lurus, sebuah garis yang ditetapkan pada masa kolonial. Bagian timur membentuk negara merdeka Papua Nugini, sedangkan bagian barat yang menjadi lokasi cerita ini adalah bagian dari Indonesia dan dikenal dengan nama Provinsi Papua Selatan. Namun, wilayah ini juga sering disebut sebagai ujung barat Indonesia yang jauh. Ini adalah kawasan rawa yang sangat sulit dilalui, dengan sungai-sungai lebar dan hutan hujan lebat, di mana udara hampir mencapai 100% kelembapannya. Di sini, hampir tidak ada jalan yang menghubungkan desa-desa. Anda hanya bisa mencapai tempat ini dengan pesawat ringan, atau setelah berhari-hari mengendalikan perahu di sepanjang sungai. Krokodil hidup di perairan ini dan membuat perjalanan semakin berbahaya. Di sini, di lembah Sungai Brasa, tersembunyi dari satelit oleh ketebalan pepohonan, hidup sebuah suku kecil yang keberadaannya baru diketahui oleh dunia belakangan ini. Suku Korowai menghabiskan bertahun-tahun dalam isolasi total. Tanah mereka sangat berbeda dengan Indonesia yang dikenal dengan pantai Bali atau menara Yogyakarta. Ini adalah tanah di mana orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Di sini, setiap langkah ceroboh bisa menjadi yang terakhir. Ular berbisa, demam tropis, dan hubungan antar klan yang tegang adalah ancaman yang konstan. Namun, suku Korowai menemukan cara mereka sendiri untuk melindungi diri dari bahaya tanah ini. Mereka memilih untuk membangun lebih tinggi. Rumah mewah sebenarnya terletak di atas rawa-rawa Papua. Seluruh rumah dibangun di antara 10 hingga 30 meter di atas lantai hutan. Dan beberapa bangunan yang memecahkan rekor, bahkan mencapai 50 meter ke udara. Bayangkan sebuah struktur setinggi 15 lantai, yang dibangun di atas pohon hidup, tanpa kren, tanpa alat pelindung, dan tanpa alat logam. Pertama, mereka memilih pohon beringin besar sebagai tiang penopang utama. Tapi ini yang menarik. Mereka tidak hanya membangun di sekitar pohon tersebut. Mereka dengan sengaja memotong bagian atas pohon tersebut, menghilangkan seluruh mahkotanya, tetapi tetap membiarkan akar pohon tetap utuh. Ini menciptakan apa yang mereka sebut hohul, yaitu fondasi hidup yang terus tumbuh dan menguat seiring waktu. Proses pembangunan membutuhkan koordinasi yang sempurna antara beberapa keluarga. Para pria menangani pekerjaan struktur yang berat, tetapi wanita memainkan peran logistik yang sangat penting. Mengumpulkan bahan-bahan dalam jumlah besar. Mereka mengumpulkan ratusan daun sagu, banyak ratan untuk mengikat, dan kulit pohon yang dipilih dengan cermat untuk tahan terhadap cuaca. Seluruh struktur dirancang untuk melentur dan bergerak mengikuti angin. Alih-alih melawan gerakan alami kanopi, mereka menciptakan bangunan yang bergerak bersama dengan angin. Ikatan ratan memungkinkan kerangka bangunan untuk melentur tanpa pecah. Sementara panel dinding modular dapat dengan mudah diganti ketika rusak. Sistem lantainya sangat brilian. Mereka menciptakan sebuah kisi-kisi kayu yang saling mengunci dan mendistribusikan beban secara merata di beberapa titik penopang. Ini bukan konstruksi sembarangan. Setiap peletakan balok mengikuti prinsip yang bahkan sekarang baru mulai dipahami oleh para insinyur modern tentang sistem distribusi beban. Rumah pohon ini melindungi keluarga mereka bukan hanya dari kawanan nyamuk dan ular di bawah, tetapi juga dari tetangga yang mengganggu dan roh jahat. Satu-satunya cara untuk naik adalah dengan menggunakan batang pohon yang dipahat, yang berfungsi sebagai tangga. Tetapi ini bukan tangga biasa. Tangga ini dirancang dengan sengaja untuk berguncang hebat setiap kali ada yang menaikinya. Guncangan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, ini berfungsi sebagai sistem alarm akustik. Siapapun yang mendekati rumah akan menciptakan irama yang khas,
yang memberi tanda kepada penghuni rumah. Kedua, ini menjadi penghalang pertahanan. Memanjat tiang yang berguncang hebat, setinggi 45 meter di atas tanah, memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang luar. Ketiga, ini adalah penghalang psikologis. Pengalaman menakutkan saat memanjat tangga yang tidak stabil ini membuat orang luar berpikir dua kali untuk memasuki rumah tersebut. Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi pada sistem ini. Suku Korowai sebenarnya bisa mengenali siapa yang sedang memanjat berdasarkan irama dan intensitas guncangan. Anggota keluarga mengembangkan pola pendakian yang khas yang berfungsi sebagai tanda tangan akustik mereka. Tinggal di kanopi berarti memikirkan kembali setiap aspek infrastruktur sehari-hari. Suku Korowai telah mengembangkan solusi yang praktis dan ramah lingkungan. Manajemen air sangat sederhana namun elegan. Mereka mengumpulkan air hujan dalam wadah bambu yang dilubangi dan mendapatkan air tawar langsung dari sungai-sungai di bawah. Keunggulan ketinggian sebenarnya membantu dalam penyimpanan air, karena gravitasi menciptakan tekanan alami untuk distribusi ke seluruh rumah. Manajemen limbah mengikuti prinsip yang sama berbasis gravitasi. Kotoran manusia langsung dijatuhkan ke lantai hutan di bawah, di mana ia akan cepat terurai dan menyuburkan ekosistem hutan. Penyimpanan makanan memanfaatkan kontrol suhu alami yang diberikan oleh ketinggian. Di level kanopi, suhu dan kelembapan berbeda dibandingkan dengan di lantai hutan, menciptakan kondisi alami untuk pelestarian beberapa jenis makanan. Membangun api di dalam struktur kayu yang terletak 45 meter di atas tanah terdengar seperti bunuh diri. Bukan, namun suku Korowai telah menemukan solusi untuk masalah ini berabad-abad yang lalu dengan sistem yang begitu cerdas sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Mereka membangun perapian mereka di atas lapisan tanah liat dan lumpur tebal yang dibentangkan di atas anyaman ratan. Seluruh platform API ini terletak tepat di atas lubang yang sudah dipotong di lantai. Jika api mulai tidak terkendali dan mengancam membakar rumah, mereka cukup memukul anyaman dengan tongkat. Seluruh perapian yang terbakar akan jatuh langsung ke rawa di bawah, segera menghilangkan ancaman api dan menyelamatkan bangunan. Namun, kecerdikan suku Korowai tidak hanya terbatas pada teknik fisik. Mereka juga mengembangkan sistem sosial yang sama canggihnya dan sangat disesuaikan dengan situasi hidup mereka yang unik. Bagian dalam rumah pohon suku Korowai dibagi dengan ketat, menjadi ruang terpisah untuk pria dan wanita. Pemisahan ruang ini mengurangi konflik dan menjaga privasi dalam lingkungan yang hampir tidak memungkinkan adanya privasi. Kebiasaan pernikahan mencerminkan kenyataan praktis kehidupan di kanopi. Pria umumnya tidak menikah hingga usia 20-an karena untuk mendapatkan seorang istri, mereka harus mengumpulkan kekayaan yang substansial berupa babi, kulit kerang, dan taring anjing. Penundaan ini memastikan hanya pria dengan keterampilan bertahan hidup dan kemampuan manajemen sumber daya yang terbukti yang menjadi seorang ayah. Praktik poligami bukan hanya tentang status. Di lingkungan di mana tingkat kematian tinggi dan bertahan hidup bergantung pada kegiatan yang sangat padat tenaga. Memiliki beberapa istri menyediakan redundansi penting dalam manajemen rumah tangga dan pengasuhan anak. Model pernikahan yang sepenuhnya dibangun untuk bertahan hidup. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tinggalkan komentar kamu di bawah dan beritahu saya dari negara mana kamu menonton. Salah satu aspek yang paling menarik dari rekayasa sosial suku Korowai adalah sistem tabu yang mereka terapkan dalam hubungan dengan ibu mertua. Seorang pria yang sudah menikah harus menghindari kedekatan fisik, kontak mata langsung, dan percakapan santai dengan ibu mertuanya. Melanggar batasan ini dipercaya akan menyebabkan penyakit supernatural pada anak-anaknya. Ini mungkin terdengar seperti tahayul. Tetapi sebenarnya ini adalah rekayasa sosial yang sangat cerdas dalam ruang hidup yang kecil dan terbatas, di mana ketegangan bisa dengan mudah meningkat. Sistem ini menciptakan jarak sosial yang wajib antara pihak-pihak yang berpotensi bertikai. Ini mencegah konflik klasik antara ibu mertua dan menantu yang sering terjadi di berbagai masyarakat. Sistem tabu ini juga berlaku pada hubungan lainnya, menciptakan jaringan batasan sosial yang kompleks untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan, di mana pelarian dari konflik hampir tidak mungkin dilakukan. Suku Korowai telah mengembangkan sistem penanggalan waktu yang sepenuhnya selaras dengan lingkungan mereka. Alih-alih menggunakan jam dan menit buatan, mereka mengukur waktu berdasarkan siklus alam. Acara dijadwalkan untuk bulan purnama ketiga, sejak pohon sagu itu tumbang, atau saat bunga kayu besi mekar. Sistem penjadwalan ini memastikan bahwa kegiatan penting dilakukan ketika kondisi lingkungan optimal. Misalnya,
Proyek konstruksi besar dijadwalkan bertepatan dengan musim kemarau, ketika bahan-bahan lebih mudah dikumpulkan dan diangkut. Ekspedisi berburu dijadwalkan mengikuti pola migrasi hewan. Pengumpulan makanan mengikuti siklus berbuah tanaman hutan. Sistem temporal ini menciptakan gaya hidup yang sangat berkelanjutan karena tidak melawan siklus alam. Masyarakat modern bisa banyak belajar dari pendekatan ini dalam manajemen waktu. Dasar kelangsungan hidup suku Korowai adalah hubungan mereka dengan pohon sagu. Mengekstrak pati sagu adalah proses yang melelahkan dan memakan waktu berhari-hari yang membutuhkan koordinasi sempurna antara pria dan wanita. Pria menebang pohon sagu yang besar dan membelah kulit pohon yang tebal. Wanita melakukan pekerjaan berat memahat, memukul, dan mencuci batang dalam untuk mengekstrak pati yang bisa dimakan. Namun mereka tidak hanya memanen sagu untuk dikonsumsi langsung. Mereka juga melakukan apa yang bisa kita sebut sebagai peternakan serangga. Setelah menebang pohon sagu, mereka sengaja membiarkan batangnya membusuk di tempat tertentu untuk menarik kumbang Capricorn. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali untuk memanen larva sagu yang sedang berkembang, yang dianggap sebagai makanan lezat. Larva yang kaya protein ini menyediakan nutrisi penting yang sulit didapatkan di lingkungan hutan. Sistem ini menunjukkan perencanaan jangka panjang dan optimalisasi sumber daya yang setara dengan teknik pertanian modern. Mereka pada dasarnya menjalankan peternakan protein berkelanjutan menggunakan proses biologis alamiah. Sekarang kita perlu membahas aspek budaya suku Korowai yang telah membuat mereka terkenal secara global praktik kanibalisme mereka. Namun, segala yang Anda pikirkan tentang praktik ini mungkin salah. Suku Korowai tidak mengonsumsi daging untuk nutrisi atau karena mereka biadab. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang menjijikan dan bahwa orang biasa tidak seharusnya saling memakan. Adat mereka sebenarnya adalah sistem peradilan yang canggih untuk memerangi pembunuhan supernatural. Suku Korowai tidak memahami teori kuman atau patogen mikroba. Ketika seorang dewasa yang sehat tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal, mereka menganggap ini sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Kahwa, yaitu iblis jahat, yang dapat menyamar menjadi tubuh pria Korowai yang hidup. Seringkali teman dekat atau kerabat korban. Konsumsi daging ini sendiri adalah tindakan penghapusan ontologis dengan memakan daging tersebut. Mereka percaya mereka menghancurkan iblis jahat yang telah membunuh kerabat mereka. Karena mereka secara struktural memakan monster daripada manusia. Para pelaksana merasa tidak ada rasa bersalah moral. Suku Korowai tidak hidup di hutan yang kosong. Bagi mereka, hutan adalah lanskap spiritual yang padat. Tempat manusia ada di tepi ekosistem supernatural yang kompleks. Memahami pandangan dunia ini sangat penting untuk memahami bagaimana mereka bertahan hidup di salah satu lingkungan paling menantang di bumi. Setiap wilayah Patriklan mereka memiliki apa yang disebut Wotop, yaitu situs tabu yang dihuni oleh dewa-dewa pencipta yang tak tampak. Ini bukan roh yang baik. Mereka digambarkan sebagai pengungsi yang malu dan marah dari siklus penciptaan kosmik sebelumnya yang telah mundur ke fitur lanskap tertentu. Seperti persimpangan sungai atau formasi batuan yang tidak biasa. Apa yang membuat sistem ini menarik dari perspektif ekologi adalah bahwa situs Wotop ini pada dasarnya adalah zona konservasi yang dilindungi. Suku Korowai percaya bahwa mengganggu daerah-daerah ini akan memicu pembalasan supernatural dalam bentuk penyakit dan kematian. Kepercayaan ini telah menciptakan jaringan area hutan yang tidak terjamah, yang menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologi. Namun, ada lapisan kontrol sosial yang lebih dalam di balik ini. Pemilik tanah harus dengan tegas mengawasi perbatasan mereka, karena jika orang luar masuk dan mengganggu Wotop, hukuman supernatural akan jatuh kepada pemilik tanah setempat, bukan pelanggar. Ini menciptakan insentif yang kuat untuk mempertahankan pertahanan teritorial dan kohesi komunitas. Sistem spiritual ini juga mengatur hubungan mereka dengan kematian dan kehidupan setelah mati. Suku Korowai beroperasi dengan konsep Homilo, yang mengakui adanya spektrum antara tidur dalam dan benar-benar mati. Ketika seseorang meninggal, jiwa mereka akan berjalan di sepanjang Debulop Tale, jalan besar menuju dunia orang mati. Tetapi mereka juga meninggalkan yaitu bayangan atau hantu yang bertahan dekat pohon rumah keluarga. Ini seringkali merasuki burung tertentu yang disebut Torrent Lark, yang kemudian memainkan peran penting dalam ritual ramalan. Hubungan suku Korowai dengan lingkungan mereka merupakan salah satu contoh hidup yang paling sukses dari kehidupan berkelanjutan. Pola mobilitas mereka mengikuti sistem yang dihitung dengan cermat yang mencegah degradasi lingkungan. Sebuah keluarga biasanya hanya menempati rumah pohon selama beberapa tahun sebelum sumber daya lokal habis.
alih-alih mengeksploitasi berlebihan wilayah mereka. Mereka meninggalkan tempat tinggal dan membangun rumah baru di sektor segar tanah klan mereka. Sistem rotasi ini memungkinkan area yang sebelumnya digunakan untuk pulih kembali, sementara tetap menjaga akses terus-menerus ke sumber daya. Praktik berburu dan mengumpulkan mereka menunjukkan pengetahuan ekologi yang canggih. Mereka memahami pola migrasi hewan, siklus berbuah tanaman, dan variasi musiman dalam ketersediaan sumber daya. Aktivitas mereka dijadwalkan untuk memanfaatkan kelimpahan alami dan menghindari masa kelangkaan. Suku Korowai juga mengembangkan produksi protein berkelanjutan melalui sistem budidaya larva sagu. Dengan sengaja menciptakan situs pembiakan kumbang dan menyelaraskan waktu panen dengan siklus perkembangan larva. Mereka pada dasarnya telah mendomestikasi sumber protein liar tanpa merusak ekosistem alami. Sejak tahun 1990-an, mereka menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari pemerintah Indonesia untuk meninggalkan rumah pohon mereka dan pindah ke desa-desa yang terkonsolidasi di tepi sungai, alih-alih menjadi korban pasif dari modernisasi. Suku Korowai telah menerapkan strategi tradisional mereka untuk mengatur sistem modern. Mereka melihat pejabat Indonesia sebagai calon pemberi manfaat yang bisa dimanipulasi menggunakan teknik penurunan diri yang telah terbukti efektif. Ketika pejabat pemerintah datang, ratusan orang Korowai dengan sengaja melepas pakaian modern sehari-hari mereka dan mengenakan ornamen hutan tradisional. Mereka mengadakan prosesi yang rumit untuk menampilkan tradisi dan kemiskinan di hadapan para birokrat yang datang. Dengan menekankan ketidakmampuan mereka untuk berkembang secara visual, mereka membuat pejabat merasa malu, sehingga akhirnya memberikan dana hibah blok desa dan dana pembangunan. Tapi bagian yang cerdas adalah suku Korowai tidak tertarik dengan proyek infrastruktur itu sendiri. Mereka menginginkan upah tunai yang datang dengan pekerjaan konstruksi, yang segera mereka gunakan untuk membeli barang konsumen modern seperti beras, mie instan, tembakau, dan gula. Suku Korowai lebih dari sekadar suku primitif yang tinggal di pohon. Mereka adalah insinyur ulung yang telah menyelesaikan masalah kompleks dengan solusi elegan dan berkelanjutan. Mereka adalah arsitek sosial yang canggih yang telah menciptakan sistem untuk menjaga kerjasama tanpa mengorbankan kebebasan individu. Mereka adalah pemikir strategis yang telah belajar menavigasi dan memanipulasi sistem politik dan ekonomi modern sambil tetap mempertahankan otonomi budaya mereka. Yang terpenting, mereka bukanlah peninggalan beku dari masa lalu. Mereka adalah orang-orang dinamis dan adaptif yang terus berkembang dan berinovasi sebagai respons terhadap perubahan keadaan. Kemampuan mereka untuk mengkomodifikasi fantasi barat tentang kehidupan primitif, sambil bersamaan itu berinovasi secara mandiri, menunjukkan tingkat kecanggihan budaya yang menantang semua asumsi tentang masyarakat adat. Suku Korowai telah menguasai seni hidup di antara dua dunia, menjaga identitas unik mereka sambil berinteraksi secara strategis dengan sistem global. Di era perubahan iklim dan krisis lingkungan, praktik hidup berkelanjutan dan sistem sosial yang egaliter yang mereka jalankan menawarkan pelajaran berharga untuk umat manusia. Mereka telah membuktikan bahwa hidup selaras dengan alam itu mungkin tanpa mengorbankan martabat manusia atau kompleksitas sosial. Kisah mereka bukan tentang masa lalu. Ini tentang kemungkinan alternatif bagi peradaban manusia yang baru mulai kita pahami dan hargai. Apa aspek kehidupan suku Korowai yang paling mengejutkan Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan beritahu kami masyarakat luar biasa lain yang ingin Anda jelajahi. Kami selalu menantikan lebih banyak pendapat dari Anda. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan bel notifikasi, agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga Anda beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.